Halo Sobat Mutu dimanapun Anda berada. Jadi ini saya sedang dalam perjalanan dan kebetulan saya mumpung ingat. Jadi ada pertanyaan di tanaman tua di TM lanjut lah, sudah usia di atas 23 tahun. Nah, jadi di usia 23 tahun itu, baik itu di tanah mineral ataupun tanah gambut, ada tanaman yang mengalami pelepahnya itu patah ataupun sengkleh. Dan sengklehnya pelepah itu hingga ke pelepah bagian ke 20 barangkali ya, pelepah ke 20, pelepah ke 18. Jadi dia itu patah, dan itu terjadi di hampir keseluruhan tanaman, ya hampir seluruh pohon. Nah, di sini teman-teman jangan langsung mengasumsikan bahwa tanaman tersebut mengalami serangan Ganoderma barangkali ya. Kita harus lihat dulu, karena untuk tanaman yang terserang Ganoderma biasanya memiliki gejala daunnya itu agak pucat warnanya. Nah, kalau di sini tanamannya itu normal, tidak berwarna pucat, atau juga bahkan dia itu tetap tegak, tajuknya juga atau pelepah mudahnya juga terbukanya sempurna, ya bergantian begitu ya. Nah, jadi kita langsung saja. Masalahnya berasal dari ketidakseimbangan unsur hara. Ya, jadi unsur hara apa saja itu? Yaitu unsur kalium, magnesium, dan kalsium. Jadi ketiga unsur hara ini, ketika dia tidak seimbang berada di daun, di jaringan tanaman, pelepah itu memiliki kekurangan daya rigid atau kekakuannya, sehingga dia itu loyo ya. Jadi dari segi nutrisi dia terpenuhi, tetapi karena terjadi ketidakseimbangan unsur hara K, Mg, dan Ca tadi, maka pelepahnya itu patah ya. Dan buat teman-teman, ini jangan langsung di pruning ya, karena kita kan juga harus menjaga jumlah pelepah itu tetap optimal di tanaman tersebut ya, untuk keseimbangan fisiologis dan juga untuk tempat reaksi fotosintesis. Nah, solusinya apa? Tentu teman-teman yang pertama sekali harus cek dulu ya, tanaman itu butuh kalium seberapa banyak, atau justru kaliumnya sudah cukup, tetapi karena rekan-rekan sekalian memberikan dolomit dengan dosis yang lebih tinggi, apakah itu mungkin 3 kilo, 2 kilo per tahun, nah itu bisa saja. Jadi unsur hara magnesium dan kalsium terus bertambah. Sementara karena kaliumnya teman-teman lakukan pemupukan dosisnya masih tetap normal, maka dia harus diimbangi. Tentunya kaliumnya juga harus kita lebihkan. Dan terakhir, kalau teman-teman mau mengetahui penyebab pasti berapa sebenarnya rasio yang terjadi di tanaman sengkleh tersebut, rasio K, Mg, Ca nya, teman-teman memang harus keluarkan dana untuk kita cek ke laboratorium berapa kadar nutrisi K, Mg, dan Ca tersebut di tanaman tersebut. Nah, tentunya ini akan berdampak kepada produktivitas tanaman tersebut. Karena kalau sudah pelepahnya itu patah, jelas kemampuan fotosintesisnya akan berkurang, karena berkurangnya dapur tersebut. Dan biasanya kalau sudah pelepah itu sengkleh-sengkleh, BJR pun biasanya juga kecil ya. Nah, itulah dia teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, silahkan saja di kolom komentar, nanti akan kita respon. Dan mungkin itu saja. Terima kasih. Ingat pesan saya, tetap lakukan pemupukan berimbang ya. Dia tidak perlu banyak, intinya berimbang, sehingga kebutuhan hara itu bisa terpenuhi secara keseluruhan, agar tanaman bisa bertumbuh vegetatif dengan baik dan bertumbuh secara generatif dengan optimal atau berproduksi. Terima kasih, salam sukses, sampai ketemu.